Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Septian. Saya NIM 2565098 dari kelas C, program studi Teknik Informatika. Mata kuliah pemrograman visual net dari Pak Herik. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan cara membuat KTP dari Visual Studio tahun 2010. Jadi di sini saya akan memulainya dari New Project. Dari New Project ini kita tekan ke Windows from Application. Jadi kita tekan OK. Agak loading. Maaf sebelumnya. Nah, jadi di sini kita diberikan nama from 1, jadi kita perbesar saja. Kita perbesar seperti ini. Nah, terus langkah seterusnya kita akan memasang backgroundnya. Backgroundnya dari sini, di sebelah sini ya. Tekan titik 3. Nah, terus kita ke lokal, kita impor. Nah, habis itu kita ambil foto yang kita akan pakai. Nah, ketika gambarnya terlihat seperti kurang rapi, kita bisa ke sini, bagian sini. Kita terus ke geser ke bawah, terus ke stretch. Nah, stretch ini dia gunanya untuk menyesuaikan foto sama kolom-kolom yang ada di sini. Jadi untuk size-nya mungkin saya akan kasih perbesar sedikit. Jadi langkah selanjutnya kita akan ke toolbox dan mengambil yang namanya label. Kita pindahkan ke sini. Nah, untuk kata-katanya kita bisa ubah dari sini. Kata-kata label ini ya, kita ubah dari sini, teks. Kita ubah jadi kartu, tanda, dan duduk. Kira-kira seperti ini. Nah, setelah itu kita pindahkan ke tengah-tengah ini. Nah, jika merasa kekecilan mungkin kita bisa ke font sebelah sini, terus titik 3. Nah, di sini ada tiga macam, ada font untuk mengubah bentuk tulisannya, font style untuk ketebalannya, sama size untuk kebesarannya. Jadi kita tekan saja bold. Untuk size-nya mungkin saya akan ambil 18 seperti ini. Nah, jadi tinggal kita pindahkan ke tengah. Nah, terus kita balik lagi ke label. Nah, untuk labelnya sendiri di sini saya akan menulis beberapa macam hal yang diperlukan oleh KTP pada umumnya, layaknya seperti ini dan sebagainya ya. Nah, jadi ada cara cepat untuk supaya kalian tidak bolak-balik dari label terus ke sini, label terus ke sini, ada, yaitu tinggal kita Ctrl C. Dari situ kita Ctrl V sebanyak mungkin. Nah, mungkin segini dulu. Mungkin videonya saya akan percepat, jadi ya saya akan rapikan semua ini terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti inilah bentukannya. Nah, terus kita akan ke namanya text box. Nah, text box ini gunanya untuk mengisi data-data yang ada di sini nanti. Tapi sebelum mengisi hal itu, sepertinya saya akan mengubah namanya ini terlebih dahulu. Saya lupa menggantinya. Sabar. Mungkin saya akan perpanjang videonya sedikit. Perpanjang. Maksudnya saya akan mempercepatnya. Sebentar. Oke,
eh, sudah selesai. Terus kita akan namanya ke textbox. Nah, untuk textboxnya sendiri dia seperti ini. Ya seperti ini ya. Tadi waktu saya tekan textboxnya saya lupa mengganti untuk nama-nama yang ada di sini. Oke. Nah, jadi untuk textboxnya sendiri dia jadi seperti ini. Ini bisa kita panjangin sesuai teks yang akan kita isi nanti. Nah, jadi cara cepat supaya kalian terus akan tekan lagi seperti biasa, kalian Ctrl C, habis itu Ctrl V sebanyak mungkin. Habis itu tinggal kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Saya mungkin akan percepat lagi di sini karena ini agak sedikit memakan waktu, jadi saya akan percepat. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, terus kita akan menambahkan yang namanya Peterbox. Peterbox ini gunanya untuk menambahkan foto yang akan kita upload nanti untuk KTP ya, seperti biasa lah, layaknya KTP pada umumnya. Kira-kira segini ukurannya kalau saya pribadi. Terus langkah seterusnya kita ke buton. Tapi sebelum ke buton, kita atur dulu pengatur yang ada di sini nih, yang di Peterbox. Kita atur dulu. Kita ke ini nih, size mode. Kita tekan ke series image supaya ketika kita menempelkan foto hasilnya jadi rapi. Oke. Nah, terus untuk seterusnya kita akan menentukan buton. Nah, buton ini gunanya untuk menekan tombol, yang dimana nanti tombol ini akan berguna ketika kita ingin mengupload foto yang ada di sini ya. Oke. Jadi kita akan ganti namanya jadi Oke, seperti ini kira-kira. Terus kita buton lagi. Maaf, salah. Kita ke sini. Ini. Maaf ya. Nah, ini. Maaf guys, saya ulang sedikit karena saya rasa keliru. Nah, terus kita tambah lagi satu lagi. Kita tekan ini, tambahkan sini, kita ganti lagi jadi simpan. Nah, gunanya saya membuat seperti ini adalah ketika nanti kita sudah masuk ke dalam running, nanti ini akan sangat amat berguna ketika kita membuat yang namanya KTP. Jadi nanti ketika kita selesai mengisi data terus menaruh foto yang ada di sini, nanti selesai ini kita langsung tekan ini aja, simpan, udah gitu. Oke, kita lanjut ke kodenya. Untuk kodenya sendiri mungkin saya akan perlihatkan menjadi seperti sabar. Nah, seperti ini. Oke, sabar ya. Oke, mungkin kira-kira kodenya seperti ini ya. Public class from 1. Ya, kira-kira seperti ini kodenya. Bisa kita lihat di sini ya. Apakah ini bisa di running? Bisa kita tes. Tentu saja belum bisa ya, dikarenakan kita butuhkan namanya type from to. Nah, jadi di sini dia menyuruh kita untuk membuat yang namanya from kedua, yang dimana from kedua ini gunanya untuk menampilkan hasil dari running kita nanti. Jadi langkah seharusnya yang kita buat adalah tekan project, terus Windows from, terus add. Nah, untuk ini seperti biasa kita akan membuat hal yang sama seperti ini, tapi untuk segi size kita bisa copy ya. Size-nya di sini bisa copy. Yang ini nih. Ini bisa kita copy size-nya. Ini tinggal kita salin. Ctrl C. Terus kita pindahkan ke sini. Ctrl V. Jadi tekan aja. Nah, jadi seperti ini. Untuk backgroundnya kita pasang manual ya.
Ini seperti biasa kita ganti dulu sebelum kita pasang background. Alangkah baiknya ini diganti dulu ya, jadi di stretch. Habis itu kita pasang backgroundnya supaya background kita pasang itu langsung rapi. Jadi seperti ini. Mana KTP? Nah, seperti ini. Oke. Sebelum kita membuat seperti ini, kita buat dulu label. Maksudnya sebelum kita membuat seperti ini, katakan lagi. Nah, sebelum kita membuat label seperti ini lagi, kita bikin dulu label ini sebanyak 12. Oke? Jadi kita Ctrl C aja, habis itu kita Ctrl V sebanyak 12. Oke. Nah, di sini kalian nggak perlu edit-edit lagi atau ganti-ganti nama ya, karena ini hanya perlu disusun-susun aja. Jadi mungkin saya akan percepat lagi videonya di sini, karena saya akan harus menyusun ini semua ya. Jadi tunggu sebentar. Oke, sudah. Ketika semuanya sudah selesai jadi seperti ini, kita pindahkan dulu ya. Kita pindahkan dulu ke sebelah sini, karena nanti ada hal yang harus kita lakukan ataupun ada perubahan. Jadi ya kita balik lagi sini. Daripada kita harus bikin lagi dari awal, harus lagi tempel lagi label-labelnya segala macam, kita bisa copy aja guys ya. Tekan, sorry. Ini kita bisa copy aja. Jadi kita tarik, tekan 2 kali. Nah, kalau sudah kita Ctrl C ke sini, habis itu Ctrl V. Nah, jadi. Nah, hal yang harus kita ubah itu dari sini tuh adalah ini. Ini nih. Ini kita hapus. Ini kita nggak terlalu butuh ya. Jadi kita hapus. Jadi kita delete. Nah, jadi yang kita perlukan tuh cuma ini. Cuma ini nih, kita butuhkan. Jadi kita pindahkan ke sini. Tinggal kita sesuaikan. Nah, terus kita rapikan sedikit. Oke. Nah, di sini saya akan sedikit merapikan ya. Jadi ya, mungkin saya akan percepat lagi. Oke. Nah, di sini ada hal yang harus kita hapus ini, yaitu adalah ini. Kita nggak pakai ini lagi. Jadi kita bakal pakai ini aja. Button 1. Jadi button satunya kita ubah jadi kembali ya. Kembali, oke. Nah. Setelah ini semuanya selesai, kita tekan ini lagi. Nah, di sini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Jadi langkah yang harus kita ambil adalah memasukkan kode-kode yang akan kita masukkan. Jadi kodenya itu nanti bakal jadi seperti ini kira-kira. Ini ya kodenya ya. Nah, untuk di sini tuh ada yang namanya by files nick iString. Nah, ini nih gunanya nih untuk menampilkan hasil dari running kita nanti, running yang kita akan isi. Nah, terus ini yang akan menampilkan label-label yang sudah kita isi ya dari running nanti. Jadi nanti ini yang bakal ditampilkan dari semua from yang ada di sini nih. Oke. Mungkin seperti itu. Tampilkan foto. Ini image ini. Ini adalah foto-foto yang akan ditampilkan. Oh iya, untuk ini saya belum jelaskan ya. Oh iya, saya belum jelaskan ini ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Untuk public class forum 1 itu adalah dia mengatakan di mana bahwasanya kita sedang berada di forum 1. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya tahu. Jadi sub hapus ini gunanya untuk menghapus teks-teks yang sudah telah kita buat. Jadi kayak maksudnya itu setelah kita membuat semua ini, kan nanti kan kita akan simpan di sini. Nah, nanti setelah kita simpan kan otomatis kita harus kasih kembali. Nah, nanti pas dikasih kembali itu nanti teks-teks yang kita sudah isi sebelumnya itu bakal kehapus gitu. Ya gitu. Nah, terus apa lagi? Set data. Nah, ini set data ini adalah data-data yang akan kita set nanti di running. Jadi data-datanya kita tulis dulu, nanti ketika sudah selesai ditulis nanti bakal kita simpan ya. Jadi kita akan coba ya, semoga aja berhasil, semoga aja bisa. Oke, bisa. Nah, seperti yang kalian di sini hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita akan memasukkan semua apa yang kita perlukan. Mungkin kalau ini mungkin sini akan saya tulis sembarang aja ya. Kalau ini akan seperti ini. Nama, Nanda.
Terus kita pindah ke tempat tanggal lahir. Tanggal lahir ini terserah ya, mau isi kayak gimana, nggak usah terlalu ini. 1 sabar. Oh iya, begini ternyata. Iya, 01 09 tahun 2005. Oke, alamatnya Pekanbaru. Pekanbaru, RT RW. Ini isi sembarang aja guys ya, nggak usah terlalu 03 RT 03 04 desa desa nama kecamatan Tulio. Ini sembarang ya guys ya, jadi nggak terlalu ngikutin KTP pada umumnya, jadi jangan terlalu ini ya. Ini cuma sekedar tutor gimana caranya membuat KTP ya. Ini sekedar tutorial cara membuat KTP di Visual Studio 2010 ya. NI berlaku hingga 2030. Oke, nah untuk upload fotonya seperti ini ya. Kita tekan upload. Nah nanti di sini kita bakal pilih foto yang akan kita upload. Wait a minute. Mana ya? Ya ini. Nah jadi seperti ini. Ya. Nah setelah selesai kita bikin seperti ini, kita langsung simpan dan hasilnya bukan seperti ini. Yap, seperti ini kira-kira. Oke, mungkin segitu saja dulu dari saya tutorial cara membuat KTP dari Visual Studio tahun 2010 ya. Jika ada salah kata tolong dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.